Dari sini saja kita sudah bisa menangkap ya manfaat ya atau impact ya dari diterapkannya sistem ERP ya. Kalau kita lihat di situ ada integrasi, ada otomasi ya. Integrasi berarti kan memadukan ya. Otomasi berarti kan mengerjakannya secara dengan menggunakan teknologi ya, sehingga berbasis komputer, ada komputerisasi ya, ada komputasi di sana. Ya, maka kita bisa lihat di situ good point-nya adalah bahwa apa yang terjadi di perusahaan atau di organisasi itu kita bisa lihat ya secara real time. Jadi kita bisa mereveal ya the truth within the organization gitu ya. Jadi kita bisa melihat tuh kejadiannya seperti apa yang sekarang. Dari sisi penjualan, pembelian gitu ya, inventory, aliran materialnya ya, stok misalnya dan sebagainya. Kondisi keuangannya bagaimana ya. Seperti itu. Kemudian sumber daya yang terlibat ya. Dalam hal ini misalnya area fungsional yang terlibat mana saja gitu ya. Kita bisa melihat. Jadi proses bisnis itu sebenarnya mewakili apa yang terjadi di dalam organisasi. Dengan adanya dalam hal ini integrasi fungsi-fungsi yang ada di organisasi ya. Jadi kalau fungsi itu kan biasanya diwakili dalam bentuk departemen di perusahaan ya. Ketika sudah ada integrasi, maka nanti ada inter-exchange gitu ya antar unit atau departemen tadi ya, atau area fungsional tadi ya. Mereka bisa berbagi data, saling berbagi data dan informasi gitu ya, sehingga terjadi peningkatan sinergi antar fungsional di perusahaan tadi. Oke, dari sisi biaya, misalnya ketika pertama kali kita menerapkan sistem ERP, misalnya kalau software itu kita beli atau kita develop sendiri, maka akan muncul biaya ya enggak? Biaya itu investasi di depan mungkin kelihatan seperti tinggi ya, tapi nanti dampaknya apa? Secara menyeluruh nanti akan terjadi penurunan biaya ya. Kenapa? Dan itu sangat signifikan ya. Misalnya dalam pemrosesan transaksi ya, dalam berbagai aktivitas operasional itu bisa mengalami cost reduction nanti ya, penurunan biaya. Kemudian proses transaksi menjadi lebih cepat, jadi intinya perusahaan menjadi lebih lincah ya enggak? Karena tadi ada sinergi antar fungsional atau antar departemen, maka akan mempengaruhi budaya perusahaan nih ya. Perbedaan antar fungsional ini menjadi positif ya, karena adanya kekompakan tadi. Mereka berpikir bukan hanya sekedar tentang departemennya saja, tetapi sudah bicaranya level perusahaan ya. Nah, karena mereka tahu nih bahwa ERP ini ya mensinergikan kepentingan dari semua fungsi yang ada ya. Jadi bicaranya perusahaan lah gitu. Ya, dan tentunya sistem ERP ini kan mendukung ya, membantu di dalam proses pengambilan keputusan ya. Karena tadi dia bisa mungkin teman-teman yang di dalam sistem informasi kita tahu ya, ada yang sifatnya transaksional ya, bisa disebutnya layer OLTP, online transaction processing ya, pemrosesan transaksi ya. Dan juga ada layer yang analyticalnya atau OLAP ya, online analytical processing, jadi pemrosesan yang analitis ya. Jadi misalnya ingin mengetahui laporan harian ya, laporan penjualan harian atau pembelian atau apapun lah yang sifatnya harian, mingguan, bulanan, mungkin quarterly, semesterly, yearly gitu ya. Ini itu bisa, informasi yang dihasilkan tersebut bisa membantu dalam proses pengambilan keputusan gitu ya. Jadi kalau misalnya salesnya tidak tercapai, target sales tidak tercapai, maka informasi ini akan penting ya bagi manajer penjualan misalnya gitu, termasuk bagi misalnya dari general manager atau dari direkturnya sendiri gitu ya. Jadi ada informasi yang bisa diekstrak dari sistem ERP itu. Oke, ya, tentunya kalau yang manfaat secara umum ya dari sistem informasi ya, bisa didapat juga oleh sistem ERP ini ya. Misalnya bagaimana bisa mereduksi error rate ya di dalam proses transaksi gitu. Tidak ada redundancy
data gitu, pengulangan data dan sebagainya.